Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur terpilih sebagai Ketua Dewan Adat Dayak atau DAD Kota Waringin Timur periode 2023-2028. Terpilihnya Haliki Nur diharap dapat memajukan DAD dan mampu menjaga serta memelihara adat dan istiadat daerah setempat. Terpilihnya Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur sebagai Ketua DAD Kota Waringin Timur berdasarkan hasil musyawarah daerah atau Musda 3 DAD Kota Waringin Timur pada tanggal 21 dan 22 Juli. Dalam musda yang dilakukan, Haliki Nur dipercaya memimpin DAD Kota Waringin Timur periode 2023-2028 secara aklamasi, dengan suara bulat dari 17 DAD Kecamatan dan DAD Kalimantan Tengah. Menurut Haliki Nur, terpilihnya sebagai Ketua DAD Kota Waringin Timur merupakan sebuah kehormatan, walaupun hal itu dirasa akan menjadi amanah yang cukup berat di tengah kesibukannya memimpin Kota Waringin Timur. Namun dengan dukungan dan kolaborasi semua pihak sesuai moto Kota Waringin Timur yaitu Habaring Hurung atau bergotong royong, ia meyakini semua masalah akan ada solusi, terutama dalam mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat Dayak. Haliki Nur menginginkan selain terjaganya adat dan istiadat daerah setempat, masyarakat Dayak juga harus bisa berjaya dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tentunya ini satu kehormatan bagi saya, juga ini menjadi amanah yang cukup berat bagi saya sebenarnya, bagaimana nanti ke depan mengangkat adik-adik ini, karena harapan masyarakat nanti mengangkat harkat dan martabat hidup orang Dayak, terutama kita menjaga adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah khususnya dan Kabupaten Timur ini pada keseluruhannya. Jadi itu yang menjadi beban kita, sehingga karena banyak persoalan-persoalan yang nanti akan kita selesaikan melalui lembaga ini. Dan saya yakin dengan moto kita Habaring Hurung, bersamaan bergotong royong, duduk bersama, seberat apapun permasalahan, kalau kita bersama-sama menyelesaikan, insya Allah selalu akan ada solusi atau jalan terbaiknya. Saya yakin itu, makanya setelah kesibukan saya sebagai bupati tentunya ini cukup berat, karena mengayomi satu wadah yang cukup besar, tetapi saya yakin dengan kebersamaan, kolaborasi dan sinergitas kita semua ini bisa dilaksanakan dengan baik. Dan harapan kita sekali lagi bagaimana masyarakat adat Dayak ini bisa diberdayakan, bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, itu harapannya. Wakil Ketua 1 DAD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rijal berharap di bawah kepemimpinan Haliki Nur yang merupakan seorang kepala daerah dapat membawa DAD Kota Waringin Timur menjadi maju dan berkembang. Di samping itu, adat istiadat daerah setempat juga diharapkan terus terjaga dan terpelihara dengan baik. Ya, memang kita berharap dengan terpilihnya Pak Halikin yang sekaligus sebagai Bupati Kota Waringin Timur itu menjadi sebuah program DAD Provinsi Kalimantan Tengah masa kepengurusan Pak Haji Agus Sabran. Karena kita berharap pejabat publik itu bisa membantu DAD, mengembangkan DAD, menjaga dan memelihara adat istiadat di daerahnya, dan lebih cepat, lebih mampu menyelesaikan apabila ada persoalan-persoalan di masyarakatnya. Itu harapan kita dengan terpilihnya seorang public figure menjadi ketua DAD di kabupaten. Kalau kita berbicara lahirnya DAD, yang saya katakan tadi, DAD itu tugasnya adalah dalam rangka menjaga, memelihara, melestarikan adat istiadat budaya Dayak. Nah sekarang kan bergeser karena berkembangnya arus globalisasi, era digitalisasi, dan kemajuan zaman. Jadi tugas-tugas itu juga dalam rangka mensupervisi lembaga kedemangan yang lembaga sebagai penegak hukum adat terdepan di masyarakat.
Penyusunan kepengurusan DAD Kota Waringin Timur diharap segera dilakukan dalam 30 hari ke depan dengan melibatkan keberagaman yang ada. Sehingga nantinya pelantikan pengurus DAD Kota Waringin Timur yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober atau November mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kecewa dengan sikap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak kunjung menyelesaikan sengketa lahan seluas kurang lebih 3.000 hektar, warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya memasang hinting pali adat di daerah lahan bersengketa. Sengketa lahan masyarakat Desa Penyang, Kecamatan Telawang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa setempat terjadi sejak puluhan tahun terakhir. Sudah sering dilakukan pertemuan dan dibuat kesepakatan yang difasilitasi pemerintah daerah setempat, namun penyelesaian sengketa lahan seluas kurang lebih 3.000 hektar itu belum juga ada titik terang. Warga yang kecewa akhirnya mendatangi perusahaan untuk memasang hinting pali di area lahan bersengketa, namun sempat dihalangi petugas keamanan perusahaan hingga ketegangan antara warga dengan pihak perusahaan pun terjadi. Namun hal itu bisa diredam petugas kepolisian yang berjaga dan ritual adat pemasangan hinting pali di jalan masuk area perusahaan pun dilakukan dengan bantuan Majelis Agama Keharingan Indonesia atau MAKI Kalimantan Tengah. Kalau sudah selesai nanti, kami tidak juga mempersilahkan. Sebelum dipasang hinting pali, truk yang ada di dalam area perusahaan diberi kelonggaran untuk keluar. Sebab jika hinting pali telah terpasang, hinting pali tidak boleh dilewati. Jika dilanggar akan dikenakan denda sanksi adat. Kita panggil roh leluhur. Leluhur penjaga tanah di sini, tanah leluhur di sini, baik dari hulu sana sampai yang di muara sana, yang di bukit-bukit sampai di pantai Danau Sengiang sana, yang kita panggil untuk menjaga di sini, untuk ikut turut serta menyelesaikan masalah kita di sengketa dengan pihak perusahaan. Mudah-mudahan pihak perusahaan juga bisa menyelesaikan dengan baik dan kita tidak boleh anarkis. Inilah tata cara datuk nenek moyang kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan meminta pertolongan kepada roh leluhur. Nah, roh leluhur ini tidak bisa kita main-main, yang disebut dengan tatuk pali. Di tengah pemasangan hinting pali dilakukan pertemuan antara perwakilan warga dengan perusahaan. Saat itu, warga menyampaikan tuntutan mereka dan menegaskan tetap melaksanakan ritual adat hinting pali hingga adanya penyelesaian permasalahan. Hasil daripada pertemuan kita walaupun hanya sejenak, dari pihak pemerintah daerah menginginkan hari Selasa ada pengecekan lahan. Tetapi pada dasarnya kami masyarakat tetap mengikuti proses hukum apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi pada dasarnya kegiatan hinting pali yang dilakukan secara ritual adat keharingan tidak mungkin bisa kami lepas sebelum adanya penyelesaian. Kami hanya memperjuangkan hak supaya hak-hak yang sudah diambil oleh perusahaan dikembalikan atau diselesaikan dengan masyarakat. Luasan yang diklaim kalau seluruhan masyarakat yang memiliki legalitas yang bisa boleh kita katakan berdasarkan aturan hukum sekitar kurang lebih 3.000 lebih. Hinting pali dibuat dengan proses ritual adat yang diletakkan membentang di lokasi tempat sengketa lahan terjadi. Hinting pali yang sudah terpasang tidak boleh diterobos atau dilewati sebelum adanya penyelesaian sengketa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Tempat pengolahan sampah Reduce Reuse Recycle TPS 3R di Kelurahan Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah organik dihasilkan dari rumah-rumah warga dan pasar di wilayah Samuda.
Bagi sebagian besar orang, sampah hanyalah barang tidak terpakai yang tidak memiliki nilai. Namun tidak untuk TPS 3R di Kelurahan Samuda Kota yang berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan bernilai ekonomis. Untuk mengenalkan kepada masyarakat luas, Jumat 21 Juli, TPS 3R yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat meluncurkan pupuk kompos olahan mereka. Produk TPS 3R ini dihasilkan setelah adanya kaji tiru ke sejumlah TPS 3R di luar daerah. Lurah Samuda Kota Soekarno Arif mengatakan, pupuk kompos diolah dari sampah organik yang dihasilkan dari rumah-rumah warga serta pasar yang ada di wilayah Samuda. Dalam pengolahannya, sampah organik yang terkumpul terlebih dahulu difermentasi, kemudian dihaluskan menggunakan mesin pencacah. Pupuk kompos yang telah jadi selanjutnya dikemas per 5 kg. Pembuatan ini kami mengambil inisiatif untuk membuat pupuk kompos karena pupuk kompos ini bahan bakunya untuk di daerah kami khususnya Kecamatan Teh Selatan ini sangat mudah mencari bahannya. Kami bisa mengambil dari sampah rumah tangga, pasar yang ada di sini. Jadi kami mencoba dari KSM Beriman ini, terobosan pertama inovasinya kami membuat pupuk kompos yang pada hari ini sama-sama kita launching. Sampah mentah yang kami kumpulkan kemarin hampir sekitar 3 ton, tapi hasil dari olahan pupuk kompos ini setelah produksi ternyata bisa berhasil dari 20-25%. Jadi sampah yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut selama kurang lebih 1 bulan kisarannya sekitar 6 pikul yang bisa dari sampah 3 ton itu. Dalam kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Orang Utan Foundation Internasional, juga dilakukan penanaman pohon hutan di sekitar TPS 3R agar tumbuh subur. Pupuk kompos olahan TPS 3R turut digunakan untuk menanam pohon tersebut. Camat Mentaya Hilir Selatan Syahrial mengatakan keberadaan TPS 3R yang baru diresmikan pada Februari lalu diharap dapat mengatasi permasalahan sampah di wilayah kecamatan setempat. Sebenarnya pupuk kompos ini merupakan salah satu bagian dari keberadaan TPS 3R. Tujuan utamanya tentu adalah dalam rangka penanganan sampah yang ada di Kecamatan Mentari Selatan. Karena kita tahu di Kecamatan Mentari Selatan ini belum ada satupun selama ini sarana dan prasarana penanganan sampah, baik berupa depo sampah, TPS atau box sampah kontainer dan sebagainya, apalagi TPA di sini tidak ada. Sehingga kita sangat bersyukur melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten kita mendapatkan bantuan pembangunan TPS 3. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat bersyukur bahwa TPS yang kita bantu di sini sudah bisa menghasilkan, bisa berproduksi. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita inginkan bisa diwujudkan dalam hal pengelolaan sampah. Karena kalau hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup, kita terus terang pengelolaan sampah ini tidak bisa, harus melibatkan masyarakat. Dan ternyata di Kota Samuda ini sudah bisa berhasil. Mudah-mudahan kedepannya tidak hanya pupuk saja yang dihasilkan, tapi di barang-barang yang lainnya juga bisa dihasilkan. Kami sangat mensupport, Dinas Lingkungan Hidup sangat mensupport, dan kedepannya kita akan tetap terus mensupport. Masyarakat pengelola TPS 3R berharap adanya bantuan mesin pencacah dengan kapasitas lebih besar sehingga produksi pupuk kompos yang dihasilkan bisa lebih banyak untuk nantinya dipasarkan kepada para petani. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melepas para atlet dan pendamping untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi di Kota Waringin Timur dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melepas para atlet dan pendamping untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kota Waringin Barat di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi dilakukan oleh PLH Sekda Kota Waringin Barat Juni Gultom, mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, Jumat 21 Juli 2023. PLH Sekda meminta kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan, jaga kesehatan, kemudian bertanding dengan sportif, dan bisa kembali membawa juara umum ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Selaku insan olahraga, ajang Pekan Olahraga Pelajar tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan suatu upaya bagi para atlet khususnya dari Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bersaing dengan para atlet-atlet se Kalimantan Tengah dalam rangka meraih prestasi yang diinginkan. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material kepada kontingen Kabupaten Kota Waringin Barat untuk mengikuti ajang olahraga prestasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang nantinya di tangan mereka lah panji-panji prestasi Kabupaten Kota Waringin Barat akan tetap bisa sejajar dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. Dengan seizin yang hadir, seraya memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kontingen Kabupaten Kota Waringin Barat dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Kalimantan Tengah tahun 2023, saya nyatakan dilepas. Ada 550 orang yang berangkat terdiri atas 515 atlet dan 35 pendamping, mulai dari pelatih, manajer, ofisial, dan juga juri. Sedangkan keberangkatan kontingen Porprov ini dibagi bertahap, karena ada beberapa cabang lomba yang dipertandingkan terlebih dahulu. Diharapkan para atlet dari Kabupaten Kota Waringin Barat dapat bertanding dengan baik, kemudian tetap semangat dan berikan yang terbaik bagi Kabupaten Kota Waringin Barat. Pelepasan atlet secara keseluruhan akan dilaksanakan pada Senin mendatang yang akan dilepas oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.